حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca dua hadis, yaitu bab wujubi ta'ati walil amr, bab wajibnya mentaati pemimpin atau pemerintah dalam hal yang baik dan perkara yang ma'ruf. Yang hafal dua-duanya disetorkan secara serentak, yang hafal cuma satu setorannya setelahnya nanti. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal. Minas sultan. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Disimak baik-baik, kita ambil 3 hadis karena pendek semuanya. Qala al-mu'allif asbahullah. Disimak baik-baik, artinya disimak biar nanti mudah untuk menghafalnya. Babul haya'i wa fadlihi wal hasni 'ala takhalluq bihi. Bab 6 sifat malu dan keutamaannya serta motivasi atau dorongan untuk berakhlak dengannya. Takhalluq itu berakhlak. Paham? Jadi bab yang kita bahas sekarang, yang akan kita baca ini bab seputar sifat malu. Karena tabiat manusia yang normal itu pasti punya rasa malu. Cuman pertanyaannya, apakah semua sifat malu, perbuatan malu itu terpuji? Ternyata para ulama telah membagi menjadi 2. Rasa malu yang terpuji dan rasa malu yang tercela. Paham ya? Jadi hayaun madmumun, hayaun mahmudun. Rasa malu yang terpuji dan rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang menghantarkan dia untuk apa? Untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram karena malu untuk melakukannya. Paham? Rasa malu yang mendorong dia untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, itu rasa malu yang apa? Terpuji. Paham? Adapun rasa malu yang tercela adalah malu terhadap kebenaran. Antum enggak paham masalah agama, malu bertanya, itu tercela. Paham? Sampai-sampai ada pepatah kan bahasa Indonesia itu, malu bertanya sesat di jalan. Paham ya? Kalau dia malu untuk bertanya padahal itu adalah perkara agama, terlebih-lebih lagi perkara agama, kok dia malu bertanya, dikhawatirkan dia tersesat dalam perjalanan memahami agama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Coba hadis yang sudah kita lewati berkali-kali. Ya barakallahu fiik. Waktu itu Ummu Sulaim
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang mandi janabah. Perempuan atau laki-laki Ummu Sulaim itu? Perempuan. Sedangkan mandi janabah itu kan perkara yang kadang orang malu kan bertanya. Tapi kenapa? Sudah perempuan, wanita, tanya lagi tentang mandi janabah. Kenapa nggak malu? Karena itu kebenaran. Karena itu al-haq. Beliau bertanya, ya Rasulullah, fahal alal mar'ati min huslin idha hiya i'talamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Mafhum? Jadi syahidnya di situ Ummu Sulaim bertanya tentang agama. Enggak malu beliau. Padahal kalau kita perhatikan biasanya kan orang bertanya tentang mandi basah, malu atau tidak? Malu, tapi karena kebenaran enggak malu. Subhanallah. Jadi rasa malu yang tercela adalah apa? Malu bertanya terhadap suatu kebenaran yang dia tidak tahu ilmunya. Karena pertama, berseberangan dengan perkataan Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm kalau kalian enggak tahu. Lah kok malah malu bertanya dia? Sudah enggak tahu masalah agama, malu bertanya? Enggak boleh. Paham ya? Nah, jadi dikondisikan. Rasa malu terbagi menjadi berapa tadi? 2. Terpuji dan tercela. Yang tercela rasa malu terhadap kebenaran yang dia tidak tahu. Paham ya? Seharusnya dia bertanya, nyari solusi, konsultasi, ngobrol dengan apa? Orang yang lebih berilmu. Seharusnya gitu. Bukan malah malu. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, dikondisikan. Jadi malu bertanya dalam suatu perkara agama yang dia tidak tahu itu malu yang tercela. Paham ya? Malu yang tercela. Adapun malu yang terpuji, rasa malu yang bisa apa tadi? Rasa malu yang bisa mendorong dia untuk meninggalkan kemaksiatan dan mendorong dia untuk beramal kebaikan atau ketaatan atau ibadah pada Allah Ta'ala. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Contohnya apa contohnya? Secara tabiat manusia itu biasanya malu, disuruh makan di tempat orang lain malu, bertamu disuruh makan, suruh minum malu. Nah, rasa malu yang seperti itu normal. Justru kalau orang nggak punya malu di situ, dipertanyakan itu nggak punya malu, belum dipersilakan makan duluan. Misalkan ya, kalau sudah adatnya seperti itu nggak ada larangan. Tapi kalau kadang-kala kita bertamu ya kan di tempat orang awam, di tempat orang yang istilahnya adatnya itu kan dipersilahkan. Kok dia langsung makan, orang akan mengatakan dia nggak punya malu, ya nggak? Nah, tapi dia nunggu dulu dipersilahkan, karena dia punya rasa malu. Paham? Sehingga kalau ada orang malu, jangan dilarang. Tapi sudah terlanjur beredar di telinga orang awam, di kampung-kampung, bahkan di antara kita pun kadang terlupakan juga. Tafadhal ya akhi, tolong tafadhal dimakan, diminum, enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu. Orang malu kok dilarang gimana? Paham ya? Itu tabiat manusia, malu itu ada. Kok enggak usah malu-malu gimana? Paham ya? Tafadhal silakan makan, enggak usah tambahin, enggak usah malu-malu. Paham ya? Karena dikhawatirkan menghilangkan rasa malu nanti. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fi. Kalau mau ditambah, tafadhal ya akhi, dimakan dan malulah. Gitu. Paham ya? Karena sifat malu itu sifat terpuji. Nanti sebutkan dalam hadis, da'hu kata Rasulullah, biarkan dia malu. Karena rasa malu adalah apa? Keimanan, merupakan keimanan. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disimak baik-baik ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaih. Masyaallah, pendek, simple, padat, mudah dihafal. Simak baik-baik artinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika melewati salah seorang, marra itu melewati salah seorang dari kalangan Ansar. Dalam keadaan orang tersebut, disimak, wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dalam keadaan orang tersebut menasihati saudaranya, itu menasihati. Paham ya? Dalam keadaan dia menasihati akhahu saudaranya fil haya, dalam masalah apa? Sifat malu ini. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia malu. Biarkan dia malu.
Bisa jadi ini waktu itu saudaranya ini dia pemalu, kemudian dinasihati enggak usah malu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia malu. Fa innal haya'a minal iman." Lihat ini. Dikarenakan sesungguhnya rasa malu merupakan apa? Cabang keimanan. Hadisnya siapa yang sudah kita lewati? Nah, barakallahu fiik, yang sudah kita lewati berkali-kali. Hadisnya Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Apa itu hadisnya? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Itu dalilnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sesungguhnya keimanan itu memiliki 73 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Bid'un itu 3 sampai 9 ya. Itu 73 sampai 70 sekian cabang. Paham ya? Nah, dan cabang keimanan yang paling tinggi ucapan apa tadi? Ucapan apa? La ilaha illallah. Dan menghilangkan rintangan dari jalan itu termasuk cabang keimanan yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Jadi kalau orang kok punya rasa malu, normal. Paham ya? Tapi kalau orang udah enggak punya rasa malu, itu biasanya apa? Nah, barakallahu fiik, perbuatan mungkar dia langgar. Perbuatan maksiat dia kerjakan. Makanya ada hadis di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Yang kedua, simak baik-baik yang kedua. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Muttafaqun alaih. Pendek. Faham? Ana terjemahkan, simak baik-baik. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Orang malu jangan dilarang. Selama malunya dalam apa? Dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf. Adapun rasa malu, nah, barakallahu, terhadap kebenaran yang dia tidak paham, terhadap ilmu agama yang dia tidak paham, kok dia malu bertanya, itu tercela. Paham? Seharusnya dia bertanya, ya Syekh, ya Ustaz, ya Fulan bin Alan, tanya kepada orang yang lebih berilmu. Paham ya? Jangan malu di dalam, nah, barakallahu fiik, masalah agama untuk bertanya permasalahan yang dia tidak tahu ilmunya. Paham ya? Malu bertanya, sesat di jalan, itu kaidah mereka seperti itu. Kalau dia malu bertanya, dia khawatirkan sesat di jalan. Antum ketika jalan dari Surabaya mau ke Jogja, belum pernah ke Jogja sama sekali, naik motor lah taruhlah, atau naik kendaraan yang lain, kemudian antum tersesat di tengah jalan. Paham ya? Karena apa? Posisinya belum pernah pergi ke Jogja. Padahal kalau dia tanya, Pak, Jogja itu mana Pak? Dikasih tunjuk nanti. Jogja ke barat. Nah, ini ada petanya seperti ini. Nah, ketika dia bertanya, dijawab, ada gambaran, sehingga ada potensi untuk tidak tersesat. Tapi kalau nggak tahu tentang arah, nggak tahu tentang petunjuknya, kalau dia langsung nekat, malu bertanya, tadi bisa tersesat kemana-mana. Paham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Itu kaitannya dengan dunia ya, apalagi dalam masalah apa? Masalah agama. Jangan sampai antum barakallahu fiik, menyimpan permasalahan-permasalahan agama yang seharusnya antum tanyakan kepada orang-orang yang lebih berilmu, biar antum paham dan tahu ilmunya, kan itu. Jangan sampai terpendam di dalam dada sehingga apa? Tersesat dalam melangkah, waliyadzubillah. Naam. Yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya ini? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Indak ya akhi? Sa'ad bin kurang dikit. Ayo, na'am. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri. Naam, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dihafalkan ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Apakah beliau termasuk minal muksirin fi riwayatil hadis? Apakah beliau termasuk orang-orang yang paling banyak riwayat hadisnya?
Termasuk atau tidak? Termasuk pantunnya. Naam ahsantum barakallahu fiik. Sudah kita lewati berkali-kali ya, yang belum hafal dihafalkan pantunnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrinyi. Ini syahidnya. Kalau apa tadi? Hafid kal khudrinyi itu syahidnya. Naam. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Syahidnya kal khudrinyi. Berarti Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Mafhum? Kita baca dulu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashadda hayaan minnal adra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Muttafaqun alaih. Masyaallah, lihat ini. Hadisnya sangat bagus sekali ini. Dari hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngartikannya gitu ya, adalah sosok yang apa? Asyadda hayaan, sosok lelaki yang apa? Memiliki rasa malu yang sangat. Paham ya? Sampai-sampai atau melihat itu. Asyadda hayaan minal adra. Sifat beliau apa? Nah, barakallahu, lelaki yang memiliki rasa malu yang sangat, bahkan lebih malu daripada adra. Apa adra? Gadis. Minal adra fi khidriha, gadis di dalam, yang masih dalam kamarnya. Khidr itu kamar yang belum dipingit, belum dilamar. Biasanya kalau gadis perempuan masih gadis yang belum dilamar itu biasanya kan di kamar terus. Paham ya? Dalam artian tuh jarang keluar-keluar lah, kecuali ada hajat, keperluan, sehingga rasa malunya masih besar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, Rasulullah SAW lihat sifatnya. Sifat beliau. Beliau itu sifatnya apa? Lebih pemalu. Paham ya? Daripada gadis dalam pingitan. Maksudnya gadis yang masih berada di dalam kamarnya, yang belum dipingit. Paham ya? Nah, seperti itu. Sampai-sampai keadaan beliau seperti itu. Tadi, nah, barakallahu fiik, beliau digelari dengan apa? Sosok lelaki yang pemalu, bahkan lebih malu dibandingkan gadis tadi itu, seorang gadis tadi itu. Beliau pun apa? Mengatakan apa dalam hadis kemarin? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah? Tidakkah aku malu dengan seorang laki-laki yang malaikat pun rasa malu darinya? Siapa laki-laki ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga dikenal dengan pemalu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikian. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah? Tidakkah aku malu? Nah, merasa malu terhadap seorang lelaki yang malaikat aja merasa malu darinya. Subhanallah. Naam. Ikhwani fid din, azzani jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat. Fa idza ra'a syai'an, maka apabila beliau melihat sesuatu, fa idza ra'a syai'an, apabila beliau melihat sesuatu, yakrahuhu, sesuatu yang beliau enggak suka, beliau benci, arafnahu fi wajhihi, kita mengetahuinya dari wajahnya. Biasanya kalau wajahnya itu enggak terlalu hitam, atau istilahnya, nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik, wajahnya itu istilahnya normal, itu biasanya kan kalau ada sesuatu yang dia senang atau benci, menampakkan sesuatu ekspresi, semacam ekspresi itu ya dari wajahnya. Kalau senang, ketawa dia. Kalau misalkan dia nggak senang, merengut misalkan, cemberut misalkan, paham ya? Seperti itu. Atau ada penjelasan yang lainnya, karena kulit beliau warnanya tidak terlalu, nah, barakallahu fiik, coklat sekali dan juga tidak terlalu putih, paham ya? Jadi sedang, itu kalau misalkan marah atau semisalnya nampak dari wajahnya, yaitu apa? Merah biasanya, paham? Seperti itu. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Kemudian yang sebelumnya itu, nah, Rasulullah SAW adalah sosok lelaki yang pemalu. Subhanallah. Tapi malu bukan apa? Bukan malu yang tercela di sini ya. Nah, sifat aslinya pemalu. Lebih malu daripada seorang gadis yang masih berada dalam kamarnya. Apabila beliau melihat sesuatu yang beliau enggak sukai, yang beliau benci, maka para sahabat mengetahui dari apa? Wajah beliau.
Paham ya? Nah, mungkin menampakkan cemberut atau enggak suka, paham ya? Atau menampakkan pada beliau itu wajahnya memerah, paham ya, seperti itu. Namanya ekspresi. Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil 3 hadis, dihafalkan, pendek semuanya dan mudah untuk dikondisikan. Semoga bisa dihafal dan pertemuan yang akan datang setorkan secara serentak seperti biasanya. Ya, kesimpulannya adalah akhlak yang sangat mulia, di antaranya adalah apa? Sifat malu. Karena dengan adanya sifat malu, dia akan bisa mengkondisikan dan juga menempatkan dirinya pada keadaan-keadaan yang tepat dan tidak barakallahu fik melebihi kadarnya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.